pertama-tama teman-teman harus bersihkan muka dulu sampai bersih ya. Terserah itu mau pakai sabunnya apa saja. Setelah itu semprotkan secara merata turun ke seluruh wajah juga leher. Nah seperti ini. Saya kebetulan ada Trurum edisi kecil ya untuk traveling. Dikocok dulu. Oke, dikocok dulu. Setelah itu jangan lupa mata sama mulutnya harus ditutup seperti ini ya. Jangan terlalu sedikit juga, karena kalau terlalu sedikit hasilnya nggak akan maksimal. Oke, kemudian urut-urut ya, terutama yang ke hutan, urut-urut terus, urut-urut ya. Oke, ini ke atas leher, terutama leher yang sudah berkerut seperti saya. Oke, kemudian tepuk-tepuk, tepuk-tepuk sampai kering. Nah selesai. Nah teman-teman, sebaiknya nih Trurum ini gunakan sesering mungkin pagi hari ya, sebelum pakai make up, kemudian siang setelah cuci muka, dan malam hari pada saat mau tidur setelah mukanya bersih. 3-4 kali dalam satu hari itu akan lebih baik. Nah ada pertanyaan juga, perlu nggak sih pakai pelembab lagi gitu ya? Nggak perlu, karena sebenarnya Trurum ini sudah melembabkan ya, sudah sangat melembabkan. Kalau sunblock sih boleh-boleh aja, silahkan saja kalau memang kesehariannya sering kena paparan sinar matahari. Tetapi kalau misalnya hanya rumah, kantor gitu ya, itu rasanya nggak perlu. Karena apa? Karena kadang-kadang kan sunblock itu sendiri suka bikin flek juga, suka bikin jerawat juga gitu ya. Dan Trurum ini sebenarnya udah lengkap banget ya, di dalamnya ini 5-in-1, sudah berfungsi sebagai toner, day cream, bright cream, eye cream, juga night cream. Dan fungsinya maksimal banget untuk kulit kita sesuai dengan kebutuhan, karena bisa mencerahkan kulit, kemudian juga menyamarkan kerutan ya, dan menyamarkan juga, bahkan bisa menghilangkan flek dan bisa menyehatkan kulit. Nah teman-teman, seandainya nih ya, seperti yang saya juga alami, ada reaksi di awal pada saat pemakaian Trurum, hari ketiga atau keempat gitu ya, saya ada tumbuh jerawat dan cenderung lebih besar seperti kayak bisul gitu, juga tumbuh jerawat kecil-kecil gitu, dan kemudian agak sedikit gatal. Itu nggak apa-apa, terusin aja ya, itu hanya ada reaksi di awal pada saat detox ya, dimana mungkin dulu pernah menggunakan yang namanya kosmetik atau krem yang zat kimianya cukup berat gitu. Insya Allah sih dalam 3-5 hari setelah reaksi itu biasanya gatal sama jerawatnya itu langsung kering gitu ya. Nah saya penggunaannya sekarang udah hari ke-20. Nah yang saya rasakan, saya seneng karena kulit wajahnya lebih lembut gitu ya, kemudian juga lebih kenceng, dan saya merasa adem. Kenapa adem? Karena biasanya kan saya pakai krim dokter ya, mungkin udah lebih daripada 10 tahun. Nah biasanya kalau kena sinar matahari ini rasanya berat, panas, kemudian sering merah ya, kadang-kadang kayak kepiting rebus ya, terus juga sering ngeletek, dan karena keseringan ngeretek rasanya jadi kulitnya sensitif juga, iritasi, sering iritasi. Nah dan senangnya Trurum ini nggak pakai ngeletek-ngeletek, nggak pakai merah-merah gitu, jadi benar-benar adem. Dan saya merasa bahwa kerutan di bawah mata ini ya udah mulai memudar, kemudian garis senyum ya yang tadinya jelas banget nih sekarang sudah mulai kenceng. Dan saya punya problem di terbesar itu udah di flek saya cukup lumayan tebel, karena ya itu mungkin karena pengeletekan terus ya, dan juga wajah saya cenderung juga jerawatan. Nah fleknya agak tebal, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai memudar. Kemudian juga ini nih pori-pori ya, pori-pori saya cukup besar gitu ya, tetapi alhamdulillah setelah penggunaan 20 hari flek sudah mulai samar juga, pori-pori sudah mulai mengecil. Mudah-mudahan sih penggunaan nanti sebulan ya, lebih daripada sebulan, itu kulit saya akan lebih kinclong ya. Dan saya juga merasa sih kalau sekarang pakai bedak itu agak lebih nempel dan lebih moist gitu ya, lebih celing. Ya mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus kulit saya. Nah
Teman-teman, Trulum ini kandungannya sebenarnya sangat aman ya, sangat aman. Mungkin tidak sama dengan krim-krim atau kosmetik yang biasanya beredar di pasaran, yang biasanya nih suka krim-krim dokter aja suka mengandung ada steroid ya, ada juga mengandung merkuri, barangkali ada mengandung juga hidrokinon atau mungkin asam nitroid ya, yang itu biasanya memang yang sering beredar. Memang itu cepet banget kalau untuk kulit ya, untuk mutihin, untuk ngilangin jerawat, untuk bikin celing itu cepet banget ya. Kalau itu dosisnya tepat, oke, aman. Tapi kalau misalnya dosisnya berlebih ya, karena kan ada titik jenuhnya biasanya berlebih, nah itu yang berbahaya untuk kulit kita. Nah, Trulum ini bahan dasarnya sangat aman, tidak ada zat kimia yang berbahaya, hanya terdiri dari 4 unsur, yaitu ekstrak buah-buahan, ganggang, vitamin B dan vitamin C. Jadi aman banget untuk digunakan dalam jangka waktu lama. Ayo teman-teman, semangat ya, jangan patah semangat kalau terjadi reaksi di awal gitu ya. Semangat untuk kulit sehat ya di masa yang akan datang. Itu saja barangkali info dari saya untuk penggunaan Trulum dan kira-kira reaksi yang akan terjadi pada saat di awal pemakaian Trulum. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bye.